Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, tentu saja yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan nikmat dari Allah itulah kita bisa beraktivitas seperti malam hari ini, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan tentu saja nikmat taufik, sehingga kita diberikan izin oleh Allah bisa duduk di dalam majelis. Karena bekal yang banyak itu tanpa taufik dari Allah maka sulit untuk menjadi amal soleh. Maka kita sungguh bersyukur terhadap kesempurnaan nikmat ini. Mudah-mudahan duduk kita di majelis hari ini menjadi pemberat timbangan amal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat sekali lagi dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bosan untuk bersolawat karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara zikir harian kita juga solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di waktu pagi maupun petang, minimal 10 dan 10 kali di luar jadwal yang jenengan buat sendiri tanpa batas, monggo dilaksanakan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, kita sampai di pelajaran ke-8, 9, 10, dan 11 kemarin terakhir di minggu yang lalu insya Allah, yaitu tentang membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Sudah kita bahas lengkap. Di antara dalilnya adalah tentang orang yang sholatnya buruk, yang tidak tumakninah, sudah kita bacakan insya Allah. Kemudian sunnah nomor 9, bacaan tasbih dan tahmid, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, beserta dengan tambahan redaksi-redaksinya insya Allah juga sudah disampaikan. Video sudah saya bagikan insya Allah. Di dalam video itu di deskripsinya ada keterangan yang harus dihafal. Jadi apa yang saya sampaikan minggu lalu saya tulis di bawah video itu. Jadi kalau jenengan mau menghafal, monggo dibaca insya Allah di video tersebut dan bisa disalin insya Allah. Jadi tentang Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih itu sudah dibagikan. Demikian juga Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya juga sudah dibahas dan dibagikan insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau menyempatkan waktu untuk membaca. Ibu Bapak tergesa di dalam kegiatan itu buruk, tetapi tergesa-gesa untuk urusan akhirat itu wajib. Sekali lagi, tergesa-gesa di dalam urusan dunia itu buruk, tetapi tergesa-gesa untuk urusan akhirat itu wajib, memang harus disegerakan karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kemudian yang ke-10 kemarin membaca tasbih lebih dari 1 kali, juga sudah kita bahas. Sunnah yang ke-10, Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih, 1 kali sebenarnya sudah sah, tetapi Rasul menyebutkan faqad tama, bagi yang membaca 3 kali itu menjadi sunnah tersendiri. Bagaimana dengan lebih? Boleh dibuat ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya boleh. Memperbanyak jumlah di dalam rukuk dan sujud boleh. Kemudian terakhir kita baru sampai di doa pada saat tasyahud akhir. Nah, ini yang saya lihat tadi di video baru mulai. Malam hari ini adalah pembahasannya doa pada saat tasyahud akhir. Jadi pada saat at-tahiyat akhir. Tasyahud akhir sendiri adalah termasuk rukun, maka tidak boleh salah bacanya. Tolong diulang-ulang, jangan sampai bacanya keliru. Ini saya ulang-ulang karena ternyata kebanyakan juga masih keliru. Di beberapa masjid yang lain, khususnya ibu-ibu, kebetulan mereka melanjutkan dengan tahsin bacaan sholat.
Kemudian istri saya yang ngajar, ya. Jadi di masjid Gunung Sempu misalnya, itu khusus untuk ibu-ibunya ada pelajaran tambahan di luar yang ngaji dengan saya setiap Rabu pagi dan Sabtu pagi. Ya, jadi dengan istri saya setiap Selasa itu ada kajian khusus tahsin bacaan sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai tasyahud, sehingga nggak keliru bacaan. Nah di sini monggo diadakan, saya lihat di samping juga ada kegiatan tahsin, minta dibimbing tahsin bacaan sholat. Jangan sampai kita sudah lama sholat at-tahiyyatu lillah atau yang semisal itu masih keliru, karena itu adalah rukun qauli. Rukun qauli berarti nggak boleh salah, Bapak Ibu, nggak boleh salah. Jenengan wajib belajar, nggak punya posisi tawar, akurasi nawar apa-apa nggak bisa, memang harus belajar. Nah perkara wisina kok salah, insya Allah diampuni. Sudah tua, giginya sudah pada potol gitu, mengucapkan beberapa huruf kesulitan, ya itu diampuni, tapi belajar, tapi tahu maksudnya. Tahu bahwa bacaannya itu ada yang double hurufnya, ada yang panjang pendeknya, itu diperhatikan. Jangan sampai kita nggak menyempatkan waktu untuk itu. Baik, doa pada saat tasyahud akhir. Sunnah doa sekehendaknya setelah tasyahud akhir. Kita sama-sama tahu, kita sudah bahas, tasyahud akhir dibagi menjadi 4, yaitu bacaan tasyahudnya itu sendiri, kemudian bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, kemudian bacaan doa khusus permintaan kepada yang 4, kemudian habis itu doa sekehendaknya, doa sekehendaknya. Nah apa dalilnya? Minggu lalu sudah saya bacakan, tapi di akhir-akhir waktu saya ulang sedikit. Idza qa'ada ahadukum fis salat, jikalau panjenengan sedang duduk di dalam salat, maksudnya duduk tasyahud akhir. Ini maksud hadis ini adalah duduk tasyahud akhir. Falyaqul, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillas sholihin. Kemudian dikatakan, fa'idha qolaha asobat sekolah abadilah solihin fis sama'i wal ard. Ketika dibacakan sampai pada posisi itu, yaitu kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin, semoga keberkahan, keselamatan terlimpahkan kepada kami dan kepada orang-orang yang soleh. Kata Rasulullah, jikalau sampai pada bacaan itu setiap orang yang sholat di seluruh dunia ini, maka dikatakan ucapan tersebut mengenai semua orang yang soleh di dunia ini. Makanya kalau kita menjadi orang soleh, itu didoakan oleh setiap orang yang sholat ketika tasyahud akhir. Ini Rasulullah yang sampaikan. Maka kita berjuang menjadi orang soleh. Apa definisi orang soleh? Ada di dalam Quran surah Ali Imran 113-114. Ada 5 ciri kesolehan. Di antaranya mau membaca Al-Quran di sebagian malam, di antaranya. Kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentu saja berbeda Bapak Ibu antara orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan orang yang tidak mengimani hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir itu dia siap-siap. Dia tidak panjang angan-angan. Secukupnya hidup di dunia. Hartanya banyak, tapi untuk keperluan sendiri secukupnya. Dan saya melihat orang begini juga banyak. Pondok Hasbi, Pak Andri, itu kan lagi program pembebasan lahan itu. 600 sekian juta itu dalam 2 bulan sudah terkumpul 450, Pak. Jadi ternyata banyak orang-orang yang berbuat baik, Masya Allah. Kemarin update seminggu yang lalu, ada 1 orang tua datang ke pondok nyerahin uang 200 juta satu orang. Jadi orang-orang yang mengimani Allah dan hari akhir itu perbuatannya begitu itu. Hartanya betul-betul dia cinta sehingga dibawa ke akhirat. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang bisa dibuat oleh Allah hatinya begitu.
Karena sungguh merugi orang yang diberi harta banyak tetapi tidak dibelanjakan di jalan Allah, sementara sudah tua. Kita sudah menjelang di akhir hidup kita. Jadi sekali lagi, ketika dibacakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ketahuilah itu doa untuk seluruh orang soleh di dunia ini. Dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini summa yatakhayyaru, kemudian hendaknya kita memanjatkan doa minal mas'alati masya'a, yang kita inginkan secara pribadi. Doa apa? Agar istri kita soleha, ada anak kita soleh. Saya habis ceramah satu waktu kemarin, waktu hari Minggu pagi itu, Ahad pagi, tahu-tahu ada orang ke depan, Ustadz, tolong saya dituliskan doa agar anak saya manut. Jadi anak saya yang pertama ini subhanallah, ujian buat orang tuanya, pecicilan terus katanya. Mohon Ustadz, tolong saya dituliskan doa agar anak saya manut. Jadi ini bisa masuk di situ, dengan minta kesolehan anak panjenengan di dalam tasyahud. Karena dikatakan apa? Summa yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilahi fayad'u, kata Rasulullah. Maka pilihlah di antara doa yang paling penting, yang lagi jadi pemikiran kita, fayad'u, dan berdoalah, kata Rasulullah. Jadi persoalan jenengan punya doa khusus di tasyahud sebelum salam, itu memang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW dan bagian dari sunnah. Bagaimana kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dibatin? Walaupun ada pendapat yang boleh diucapkan, tapi saya lebih cenderung kepada yang dibatin. Kalau jenengan tahu bahasa Arabnya, ucapkan. Tapi kalau nggak tahu bahasa Arabnya, dibatin. Jadi jenengan memperlama fiduburing sholat sebelum salam, sebaiknya begitu. Terutama kalau sholat malam, jenengan sendirian di ujung malam, maka perhatikanlah riwayat ini, karena kata-katanya apa? Summa yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u, maka berdoalah dengan yang jenengan memang benar-benar ingin. Sekarang banyak orang sakit belakangan ini, maka kita mohon kepada Allah kesehatan misalnya. Abdullah sendiri sampai hari ini masih demam, sudah 1 minggu ini. Kemudian beberapa takmir masjid Pak juga ada yang izin gara-gara demam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu di sini yang duduk di sini diberi kesehatan terus, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Banyak makan jambu katanya sekarang karena ada kasus DB ini. Di tempat saya ada kasus DB. Kemudian sekarang adakah doa yang dianjurkan secara khusus oleh Rasulullah SAW di luar doa yang tadi, di luar doa yang jenengan minta secara khusus? Ada. Yang pertama, Bapak Ibu jenengan perhatikan betul ini. Jenengan perhatikan betul doa ini. Karena ini doa penting. Jenengan sudah di atas 50 tahun mengenali doa ini, harus diamalkan. Ini permintaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Salah satu Khulafaur Rasyidin. Salah satu orang yang sangat istimewa. Maka dia disebut sebagai As-Siddiq, orang yang disifati sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat istimewa. Masya Allah. Saking utamanya Abu Bakar As-Siddiq pun begitu. Nah, perhatikan ini. Pun begitu masih minta dipandu doa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan doa sebelum salam. Para ulama menyebut di antara faedah dari hadis ini adalah, kalau Abu Bakar As-Siddiq saja yang sangat istimewa masih minta dipandu doa oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Maka saya katakan, perhatikan betul doa ini, perhatikan betul. Kata Abu Bakar As-Siddiq, alimni du'aan, tolong ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa, ad'u bihi fis sholat, yang bisa saya berdoa di dalam sholat. Kemudian Rasulullah dikatakan, qala, Rasulullah pandu, ini doanya, Allahumma inni dzolamtu nafsi zulman katsiran. Bapak Ibu, jangan perhatikan.
di antara yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang yang berdoa ketika sujudnya dan ketika sebelum salamnya, salah satunya dengan doa ini, Allahumma inni dzolamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya saya telah menzalimi diri sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak, keri sholat, keri subuh, keri sholat duha, jarang sedekah, masih nyinyir, masih banyak waktu yang hilang, banyak kita di hadapan tontonan, banyak waktu terbuang, itu dzolamtu nafsi. Makanya dikatakan Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran. Bayangkan Bapak Ibu, ini doa yang minta Abu Bakar As-Siddiq yang imannya sangat tinggi, sama Rasulullah disuruh berdoa Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran. Bayangkan Bapak Ibu, makanya para ulama itu kalau bahas tentang doa ini sampai nangis, malu maksudnya itu. Ya Allah, Abu Bakar saja yang dijamin masuk surga, disebut As-Siddiq sifatnya, saja masih suruh berdoa, ya Allah saya itu masih banyak zalim, dengan zalim yang banyak. Subhanallah. Sementara kita Bapak Ibu, coba kita lihat sehari ini saja berapa jumlah istighfar kita, berapa jumlah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih banyak mana ngobrol kita dengan zikir kita? Coba kita teliti, kita suruh menghitung-hitung oleh Allah dan Rasulnya. Sehari terakhir ini, setengah hari ini, coba antara kalimat yang kita keluar zikrullah dengan kalimat obrolan banyak mana? Kalau masih lebih banyak obrolannya, dzolamtu nafsi Bapak Ibu. Karena Pak, nikmat waktu yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kita bisa berbicara, bisa mendengar, yang seharusnya dikonversi menjadi ibadah kepada Allah, terlalu banyak obrolan yang kita keluar. Makanya orang-orang soleh itu takut banyak keluar kalimatnya, karena diancam oleh Allah dengan ancaman yang berat. Barang siapa yang mengeluarkan kalimat tanpa dipikir, walaupun hanya guyon, maka dia dilemparkan ke neraka jahanam yang jauhnya seperti timur dan barat. Itu ancamannya, mengerikan. Makanya orang semakin belajar itu memang semakin banyak diam atau qomat kamit zikrullah, itu yang bermanfaat. Kalaupun harus bicara, pasti bicara yang baik, yang pasti bermanfaat. Maka dikatakan Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran. Coba sareng-sareng Bapak Ibu, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran. Nah, ini redaksi pertama seperti itu. Lanjutannya wala yaghfiru dzunuba illa ants. Kalau ini sudah biasa dengan saya yakin. Wala yaghfiru dzunuba illa ants. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Jadi meminta kepada Allah di dalam sujud dan sebelum salam sangat dicintai oleh Allah. Jikalau kita mengajukan beberapa hal. Satu, kita mengakui keadaan kita enggak tinggi, maksudnya Allah tuh paling benci dengan kesombongan, dengan orang yang tinggi, merasa hebat, merasa bagus. Itu Allah benci banget. Makanya di sini dikatakan Allahumma inni dzolamtu nafsi. Kita tuh ngaku keadaan diri kita. Ya Allah, saya itu enggak ada apa-apanya ya Allah. Dzolamtu nafsi. Kemudian baru mengatakan wala yaghfiru dzunuba illa ants. Ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau. Tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau ya Allah. Itu cinta banget Bapak Ibu Allah kalau dengan begitu. Jadi ini dalam satu hadis tersendiri bahwa kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ketika seperti ini kondisinya. Kemudian faghfirli magfiratan min indik. Faghfirli, ya Allah ampuni aku, magfiratan min indik, dengan magfirah, dengan ampunan yang besar di sisimu. Para ulama menyebut maksudnya magfiratan min indik, ampunan dari sisimu, maksudnya diampuni sebesar-besarnya gitu. Jadi kita nggak bisa menghitung dosa kita Bapak Ibu. Setiap kita memproduksi dosa-dosa setiap hari. Pandangan mata kita, pendengaran kita, ucapan kita, itu selalu terkait dengan dosa-dosa. Maka kata para ulama, magfiratan min indik maksudnya adalah minta ampunan kepada Allah dengan jumlah ampunan yang besar, yang banyak maksudnya. Sampai dikatakan magfiratan min indik. Ampunan dari sisimu, ya, dari sisi Allah itu pasti yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah, ini rayuan kepada Allah, pujian kepada Allah. Maka sekali lagi dalam hadis yang tentang kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ketika seseorang berdoa, di dalam doanya satu mengatakan, ya Allah saya itu lemah, saya itu zalim. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah, memuji Allah. Kemudian menyebutkan nama dan sifat Allah. Nah, di antara faedah dari doa ini adalah kita meminta kepada Allah sesuai dengan sifat dan nama Allah. Makanya kalau kita minta rezeki disebutkan ya Razzaq, ya Razzaq dzul quwatil matin, ya Razzaq urzuqni. Wahai yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepada kami. Dalam kondisi susah, ya Fattah. Dalam kondisi kita sakit, misalnya ya Syafi. Itu kita minta sesuai dengan nama-nama Allah yang mulia. Sini dikatakan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau al-ghafur ar-rahim. Nah, ini doa yang dipandu oleh Rasulullah sebelum salam untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka sekali lagi di antara faedah hadis ini adalah kalau Abu Bakar As-Siddiq saja masih berdoa seperti ini, lah kita ini siapa kalau nggak berdoa seperti ini? Makanya dengan sudah dengar doa ini, tentu saja nggak mungkin dihafal sekarang. Nah, ini yang saya katakan untuk ibu-ibu di masjid lain itu memang terus diajari. Ini ada kajian khusus menghafal apa yang diajarkan oleh saya, nanti istri saya yang ngajar. Kalau di sini mungkin bisa di modeling di samping kegiatan tahsin itu dibuat. Jadi bacaannya jadi benar, kemudian makna-makna doanya lebih luas. Kita nggak mungkin sekarang belajar untuk menghafal sekarang. Saya ingin menyampaikan clue-cluenya saja supaya jenengan nanti mencari referensinya di banyak sekarang ya, banyak. Nanti di video pun nanti saya kasih tulisan ini, insya Allah. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, ini menikah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini insya Allah jangan sebagian sudah hafal. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika min adzabil qabri. Saya memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur, Bapak Ibu. Azab kubur itu ada. Jadi jangan pernah berpikir bahwa azab kubur itu tidak ada. Karena ada segolongan firqah di Indonesia yang mengatakan azab kubur itu nggak ada. Sekarang sudah dibubarkan organisasinya oleh pemerintah. Yang biasa mengusung khilafah itu akidahnya nggak percaya ada azab kubur. Karena mereka menganggap riwayat hadis tentang azab kubur itu ahad. Sehingga mereka mempunyai kaidah kalau untuk masalah akidah kemudiannya membawa hadis cuma satu, itu nggak bisa dipercayai 100%. Itu keliru itu. Itu keliru. Jadi tidak mutawatir. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan maksudnya. Hadis itu semakin kuat jikalau banyak yang meriwayatkan. Kata dengan angsal informasi kok wong siji tok karo wong akeh, kok informasinya podo, itu kan lebih kuat kalau orang banyak maksudnya. Maka di firqah itu dikatakan nggak bisa dipercaya kalau cuma satu orang yang membawa. Mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang siksa kubur. Tentang siksa kubur. Bagaimana Fir'aun disiksa di kuburnya, itu kan ada keterangannya. Nanti kita bacakan insya Allah. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi sekali lagi kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini yang dekat dengan kita kan. Begitu kita masuk liang kubur, sudah ada barzakhun, yaitu dinding yang tebal yang tidak membuat kita jadi bisa kembali ke dunia lagi. Di situ hanya ada nikmat dan siksa, azab. Bagi yang jelek maka diazab sepanjang menunggu sampai yaumil akhir, sampai dibangkitkan. Bagi yang baik maka mendapatkan nikmat sampai yaumil akhir. Berapa lamanya kita nggak tahu. Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang udah berapa ribu tahun sudah nunggu di dalam alam kubur. Kita juga nggak tahu. Kita meninggal akan berapa generasi lagi ke sana kita nggak tahu. Mbah kita sudah nunggu sekian waktu di sana. Dan di sana ada
azab kubur bagi yang berbuat keburukan di dunia. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dajjal. Bapak Ibu, tidaklah diutus Rasul ke bumi ini kecuali pasti mengingatkan tentang fitnah dajjal. Karena ini adalah akan terjadi. Maka dari generasi-generasi kita mengingatkan tentang fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu dengan tahu ya, dahsyatnya luar biasa. Memang itu didatangkan oleh Allah untuk memberikan ujian keimanan buat kita, Bapak Ibu. Sampai-sampai dikatakan kalau engkau punya saudara perempuan, engkau punya ibu, punya perempuan, semuanya suruh diikat di rumahnya kalau ada fitnah dajjal. Kenapa? Karena pasti kepencut. Ini ibu-ibu hati-hati. Kalau punya anak perempuan harus dibekali bahwa nanti di masa dajjal datang yang paling banyak mau ikut itu perempuan. Karena gampang kepencut. Gampang kepencut. Ya bagaimana tidak? Ya. Kambing dalam kondisi kurus didatangi dia langsung gemuk tiba-tiba kalau beriman kepada dia. Sebaliknya yang gemuk-gemuk kalau nggak beriman kepada dia tiba-tiba jadi kurus hancur. Bayangin apa ya kuat ngadepi kaya ngono kuwi. Sekarang yang ngadepi yang ringan saja banyak orang kepencut, apalagi yang begitu. Subhanallah. Maka kita berdoa di dalam salat kita sebelum salam, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan jelas Bapak Ibu. Sekarang kita banyak sekali godaan untuk ngaji kayak ginilah. Contoh, dengan mau duduk seperti ini, fitnah untuk tidak duduk itu banyak banget Bapak Ibu. Maka kita berlindung supaya kita dimudahkan oleh Allah. Bayangkan, untuk duduk kayak gini sajalah. Kok jenengan mau duduk seperti ini kalau bukan rahmat Allah nggak bisa Bapak Ibu. Makanya doa ini penting. Doa ini penting. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dengan segala macam warna-warninya. Kita mau duduk kadang-kadang mendingan nonton TV lah, mendingan dengar berita politik lah, mendingan atau megah lah, macam-macam. Ya, kalau jenengan bisa seperti ini itu Masya Allah, semoga Allah rahmati panjenengan semua. Kita semua insya Allah dirahmati oleh Allah. Ya. Kemudian Allahumma ini a'udzubika minal ma'sami wal maghram, yaitu kita berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa dan sulitnya persoalan ekonomi, sulitnya berhutang. Ya. Jadi satu hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah diantaranya adalah hutang, ya Bapak Ibu. Saya ketika berjuang di usaha dulu di properti mengalami Bapak Ibu, ratusan juta hutangnya gitu. Piutangnya juga ratusan juta, sampai hampir 1 M piutangnya, yang nggak bisa ditagih sampai hari ini. Tapi jadi hutangnya pun banyak. Wah subhanallah Bapak Ibu, memperjuangkan sampai selesai itu la ilaha illallah. Rasulullah menyebutkan kalau bisa jangan berhutang. Kenapa? Orang hutang itu siang harinya susah, malam harinya gelisah. Orang hutang itu mau lewat ke rumah orang yang menghutangi dia, lewat saja udah nggak nyaman, nggak ketok, nggak ditakoi, kan gitu. Makanya kalau bisa jangan hutang. Kalau bisa jangan hutang. Bahkan kita tahu nih betapa menakutkannya hutang. Rasulullah datang kepada mayit. Ternyata orang ini punya hutang. Rasulullah katakan, kalian yang sholati, saya enggak. Rasulullah enggak nyolati. Kemudian untung ada Abu Qatadah. Abu Qatadah itu seorang sahabat, radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, saya jamin hutangnya dia. Maka kemudian Rasulullah sholati. Siapa yang menjamin? Abu Qatadah. Maksud hadis ini itu dua Bapak Ibu. Yang pertama, jangan hutang nek iso. Tapi nek kepeksa hutang, jenengan kalau bisa punya teman baik seperti Abu Qatadah itu loh. Syukur-syukur kita jadi Abu Qatadahnya. Kalau kita jadi Abu Qatadahnya, itulah pemuda masuk surga Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang orang membahas hadis ini tuh cuma satu bagian, kasihan yang berhutang. Bapak Ibu, datang orang ke saya jamaah, setelah ngaji, dia nangis. Ustadz, saya kemarin ikut ngaji,
Ustadznya menyampaikan tentang masalah hutang. Saya punya hutang, saya sudah tua. Saya nggak kuat Ustadz, saya sampai keluar ruangan karena saking nggak kuatnya takut. Entah dari mana saya harus mengembalikan. Bayangkan, coba kalau ada Abu Qatadah di situ. Entah tim dari masjid atau orang-orang yang memang peduli untuk menghilangkan kesusahan orang dalam hal hutang. Itu jaminan surga itu, Masya Allah. Jadi pembahasan hadis ini dari dua sisi. Kadang-kadang orang membahasanya berhutangnya tok sehingga orang futur, Bapak Ibu. Faktanya sekarang di Indonesia atau di dunia hampir 80% orang punya hutang. Gini apa gini? Entah hutang rumah nyicil, entah hutang kendaraan, entah hutang karena anaknya sekolah. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita semua jadi Abu Qatadah itu loh. Jadi orang yang bisa nolongin. Coba Bapak Ibu punya uang ratusan juta atau miliaran, kalau bisa nolongin satu orang saja yang berhutang, Masya Allah, jalan pemudah buat kita masuk surga. Kebanyakan kita kan awal, eman-eman. Maka ingat-ingatlah Bapak Ibu tentang Quran Surah Al-Mu'minun 99. Terkait dengan doa itu, ingatlah Quran Surah Al-Mu'minun 99. Hatta sampai ida ketika ja'a datang kepada mereka, ahaduhumul maut, datang kepada mereka kematian, maka dikatakan qala rabbirji'un. Jadi apa perkataan orang meninggal? Hatta ida ja'a, sampai ketika datang kematian menjemput kita, maka dikatakan qala rabbirji'un. Ini ayat ini terkait dengan orang musyrik sebenarnya, tetapi faedah ini bisa kita ambil keseluruhannya. Sampai ketika datang kematian kepada kita, maka orang-orang mati itu mengatakan apa? Ya Allah, tolong dong kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Kita sekarang nggak perlu minta kepada Allah untuk kembali. Memang kita masih di dunia sekarang. Tapi mereka yang dicabut set langsung ngomong, Ya Allah, qala rabbirji'un. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Dia nggak minta waktu lama. Subhanallah. La'ali a'mala solihan, agar saya bisa melaksanakan amal soleh fima tarok, yang dulu saya tinggalkan. Dulu buat mereka berarti sekarang buat kita nggih. Gini apa nggih? Yang sudah mati bilang, saya agar bisa amal soleh ya Allah, yang dulu saya tinggalkan. Dulu buat mereka adalah sekarang buat kita. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Dari ayat ini kita tahu seharusnya kita itu hidup tuh amal soleh terus, maksudnya amal soleh, perbuatan baik terus. Karena kalimatnya fima tarok, janjanin dek ben aku iso nglakoni ning tak tinggal ya Allah. Maka ya Allah, saya mati sekarang, balikin saya ke dunia sebentar saja supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalin. Sholat tahajud saya tinggalin, sholat duha saya tinggalin, nolong tetangga saya tinggalin, sedekah saya tinggalin. Subhanallah, mereka ingin balik untuk bisa melakukan itu semua, Bapak Ibu. Kemudian dikatakan kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Langsung dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang kamu ucapkan saja. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di peringatan ini, kuwi kalimat sing tok kondok kuwi, kata Allah, mung kalimat sing tok kondok. Kayak maksudnya apa? Nek kowe dibalikke yang dunia meneh, yo kowe balik koyo ndek ben meneh. Paham Bapak Ibu? Ini peringatan nih, sindiran buat kita Bapak Ibu. Nek kowe tok balik yang meneh, saya kembalikan kamu ke dunia. Nanti lali lagi. Wegah salat meneh, wegah ngaji meneh, wegah sedekah meneh. Makanya Allah sebutkan kala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qail. Sesungguhnya kalimat yang kau ucapkan itu kalimat ucapan saja, cuma yang lambe maksudnya gitu. Subhanallah. Kemudian wamin waroihim, sungguh di antara engkau itu ada barzakhun. Barzah itu artinya apa? Dinding. Makanya alam barzakh, alam kubur. Sesungguhnya antara engkau dengan dunia itu ada barzakhun, ada dinding yang tebal. Ila yauma yub'atsun, sampai datangnya hari dibangkitkan. Enggak bisa balik Bapak Ibu, enggak bisa balik. Walaupun kalau bisa balik, kata Allah, yo koyo ndembet meneh. Mumpung kita belum pada posisi itu, jangan sampai masuk ke dalam kondisi itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyesal, ya Allah, kok aku ndek ben tak tinggal yo.
Kok aku ndek ben yo wegah to kon sing apik-apik. Seperti itu permintaan mereka. Dan ini dipertegas dalam Quran Al-Munafikun ayat 10. Nggih. Yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, kata orang-orang yang mati, ya Allah, beri saya tunda waktu sedikit, nggak minta banyak, jangan sekarang matinya ya Allah, minta waktu sedikit. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, sedikit aja, nggak banyak. Fa asaddaqa wa aku minas solihin, agar saya bisa sedekah, wa aku minas solihin, dan saya termasuk orang-orang soleh. Bapak Ibu, di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10 ini disebutkan tentang salah satu jenis amal soleh yang paling diingini oleh orang yang mati, yaitu sedekah. Mungkin anda bertanya, kok bukan sholat, kok bukan yang lain-lain, kok sedekah? Karena yang terlihat langsung di alam kubur nanti pahala sedekah jenengan. Jadi jenengan akan diberikan kebahagiaan bagi ahli sedekah. Makanya mereka mengatakan, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah beri waktu saya sedikit agar saya bisa sedekah. Ini peringatan keras buat kita Bapak Ibu, agar kita tuh nggak awal di dalam harta kita. Kita punya kendaraan satu cukup, punya uang rezeki banyak, jangan minta kendaraan lebih, itu namanya keliru Bapak Ibu. Kita tidak seperlunya saja sudah yang cukup kita lakukan, kemudian selebihnya bagaimana itu bermanfaat buat kita Bapak Ibu. Saya kadang-kadang sedih melihat saudara, saya nggak cerita orang lain ya, saudara lah, penghasilannya besar, beli rumah lebih dari 6 sekarang kayaknya. Satu unit rumahnya terakhir kemarin beli 1,3 M. Kendaraan yang dibeli sudah punya BMW, sudah punya Pajero Sport, beli lagi Zenith, subhanallah, banyak banget. Itu tidak seperlunya. Sementara banyak tetangganya atau bahkan saudaranya masih kekurangan. Subhanallah. Padahal apa mereka yang diinginkan oleh mereka? Ya Allah, minta waktu sedikit biar bisa sedekah. Ini Allah yang berfirman Bapak Ibu. Ini Allah yang berfirman. Kita minta kayak gitu. Makanya doa yang tadi ini penting banget. Kita supaya dituntun. Supaya dituntun dari fitnah kehidupan. Sekali lagi kita baca doanya. Allahumma inni, sarang-sarang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrum. Amin. Nanti jenengan hafalin. Saya hanya membacakan sekali seperti ini, nanti saya di video, saya tulis di bawahnya tuh. Jenengan bisa copy, kemudian jenengan print atau jenengan pindah ke HP supaya bisa dibaca. Insya Allah. Tadi video saya share ke Pak Har tadi juga, Pak Har tadi. Yang terakhir belum dibuka kayaknya. Videonya yang kemarin. Di bawah video itu sudah ada tulisannya insya Allah. Kemudian doa yang ketiga. Doa yang ketiga. Ini doa disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat utama. Beliau biasa mengajarkan anaknya beberapa kalimat doa berikut ini. Dan doa ini adalah doa dari Nabi Muhammad SAW. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Jubni, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari lemah melakukan ibadah yang mulia. Penting no penting. Jubni, Bapak Ibu. Nek jenengan kok ngeraos arep ngaji aras-arasen, arep mangkat masjid aras-arasen, arep sedekah aras-arasen, tangi wengi aras-arasen, malas, was-was, itu berarti jenengan kena penyakit yang namanya jubni. Maka di dalam doa ini katakan Allahumma inni a'udzubika minal jubni.
Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kondisi lemah di dalam melakukan ibadah. Melaku adoh kuat, sepedaan kuat, ning tegak sholat malam 3 rakaat atau 11 rakaat abot, itu jubni, itu masalah Bapak Ibu. Ada orang bisa muter-muter nyari soto pagi pakai sepeda alasan biar sehat, ya itu bagus tentu saja. Ning imbang boten dengan malamnya dia tegak. Orang soleh itu tegak malamnya lebih banyak Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau mendengar cerita sesepuan, wah aku ingin nemu soto enak banget nang kono loh. Wah aku melaku 7 kilo, sepedaan 7 kilo, naik turun jik kuat. Sholat mengini ora, subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Maksudnya itu salah satunya. Oh nek sepedaan 7 kilo kuat mosok iyo. Berdiri 15 menit komplain. Tapi 7 kilo niku pinten lamanya itu. Nah itu jubni Bapak Ibu. Kemudian wa a'udzubika min aroda ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari umur tua yang buruk. Ini khusus ini, ardalil umur. Panjang umurnya, tapi buruk kualitasnya. Ini wow, lebih banyak untuk urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. Sudah tua, sudah di atas 50 tahun, kok warna-warni hidupnya isi dunia, itu namanya ardalil umur Bapak Ibu. Buruk tuanya. Makanya di sini katakan wa a'udzubika an aroda ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari buruknya hari tua. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan informasi seperti ini, jenengan bisa lebih baik menghadapi hari tua insya Allah. Nah ini yang disampaikan pada malam hari ini, masih kurang sedikit sebenarnya doanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya upload insya Allah dan saya kasih tulisannya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.